Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan beberapa jemaat Tuhan yang baru di tempat ini, yang sebetulnya pada hari perayaan Yom Teruah yang kemarin kita sudah bersama-sama ada di tempat ini, tetapi karena waktunya cukup padat, sehingga kita belum kenalan, saudara. Yang pertama saya undang Bapak Robin bersama Ibu Wiyanti untuk bisa maju ke depan sebentar, memperkenalkan diri supaya kita semua kenal. Mari silahkan, tolong dikasih. Shalom Aleichem. Ya, nama saya perkenalkan Robin dan ini istri saya Wiyanti Setijo. Saya biasa datang di Papi Lukas di Magelang. Cuman beberapa saat ini saya sibuk ke Surabaya karena merawat orang tua saya. Jadi saya sekarang ini dapat hadir di tempat ini, di tempat kehadiran Mama Sharon, Pak Nino. Kami sudah dibaptis pembaharuan 2 tahun yang lalu. Dengan begitu saya mengenal Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dan saya sangat luar biasa menerima Bapak Yahweh. Dan kami sangat berterima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ibu? Sudah, oke, kita berikan tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih. Ya, Pak Robin, Ibu Wiyanti, selamat datang di Keilaut Mawar Sharon. Bapak Yahweh memberkati Pak Robin dan Ibu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang bekerjalah selagi hari masih siang. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal ke-9 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Saudara simak baik-baik ayat ini, saya akan membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanan atau Yohanes pasal ke-9 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Di situ dikatakan seharusnya lah aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Dia Yahweh yang telah mengutus aku selama hari masih siang. Bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku berada di dunia ini, akulah terang dunia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan apa yang kita baca ini, menyiratkan satu pesan yang sangat jelas untuk kita. Dan pesan itu tidak lain adalah supaya kita melayani Bapak Yahweh. Dan di sini saudara, kita juga bisa melihat kalau Yeshua sendiri itu juga melakukan apa yang dia ajarkan. Ketika Yeshua itu mengajar supaya kita melayani, Yeshua pun juga melayani Bapak Yahweh. Dan ketika Yeshua melayani Bapak Yahweh, setiap pelayanannya, ketika dia mengajar, setiap pengajarannya, ketika dia berkhotbah, setiap khotbahnya itu tidak ada ragi manusia sedikit pun. Maka Yeshua itu disebut sebagai roti yang tidak beragi. Karena segala sesuatu yang keluar dari mulut Yeshua, pengajaran-pengajaran Yeshua, itu murni pengajaran dari Bapanya Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini sekaligus meneguhkan kita bahwa ketika Yeshua itu datang ke dunia ini, Yeshua itu tidak pernah membawa yang namanya agama. Dia tidak pernah bawa agama Kristen, bahkan dia juga tidak pernah membawa agama Yahudi. Yeshua itu tidak pernah, saudara. Tapi yang Yeshua bawa itu hanya satu apa? Pengajaran Bapanya. Maka sebetulnya Yeshua itu ketika melihat di dunia ini banyak agama macam-macam, terus orang-orangnya yang menganut masing-masing agama, kalau orang lain tidak sesuai dengan ajaran agamanya ribut, Yeshua itu mesti ketawa, saudara. Ya, Yeshua itu mesti bingung.
Ini wong ning donya ribut eker dhewe. Ndak cocok sama agamanya pukul, ndak cocok sama agamanya bunuh. Padahal aku datang itu tidak pernah membawa agama untuk mengotak-ngotakkan manusia. Yang tak bawa itu hanya pengajaran dari Bapakku. Jadi kembali kita ke firman Tuhan. Dari sini kita bisa melihat ketika Yesua mengajar supaya kita melayani, dia pun juga melayani. Dan ini artinya Yesua itu jadi pelaku, saudara, untuk setiap apa yang dia ajarkan. Nah, tetapi terlepas dari pesan ini, saudara, ada yang menarik dari apa yang Yesua katakan. Di sini kita sudah bersama-sama melihat Yesua itu mengatakan apa? Seharusnya lah aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Dia Yahweh yang telah mengutus aku selama hari masih siang, karena bila malam tiba tidak ada satu orang pun yang bisa bekerja. Nah, saudara, perhatikan ayat ini baik-baik. Di situ dikatakan seharusnya lah aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Bapak Yahweh. Dengan kata lain apa ini? Kata-kata ini, mumpung sekarang ini masih apa? Masih siang. Karena kalau nanti sudah malam, itu tidak ada orang yang bisa bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita yang bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik, dengan sistem shift, karena mungkin pabriknya itu jam kerjanya 24 jam. Dan mungkin ketika kita ke bagian shift malam, lalu kita membaca ayat ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, nah ini aku kerja malam hari. Bahkan kalau aku pas ke bagian shift malam, kerjaku itu bisa sampai pagi hari. Nah, kok di sini Yesua ngomong kalau malam hari tidak ada orang yang bisa apa ini? Bekerja. Ini maksudnya gimana? Wong nyatanya aku kerja di pabrik. Kalau aku pas dapat shift malam, itu mesti kerjaku sampai pagi. Nah, berarti kan orang bisa kerja kapan? Malam hari juga bisa kerja enggak berarti? Bisa. Mungkin ketika kita membaca ayat ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti itu, saudara. Nah, dulu zaman Yesua, ketika Yesua mengatakan ucapan ini, waktu itu juga ada orang-orang yang bekerja pada malam hari. Siapa dia kira-kira, saudara? Siapa? Si penjaga malam. Ya, dulu pada waktu Yesua itu ngomong ini, waktu itu juga sudah ada penjaga malam yang tentunya kalau namanya penjaga malam mesti jaganya kapan? Kerjanya malam hari. Bahkan waktu Yesua ngomong seperti ini, waktu itu juga sudah ada penjaga malam yang bekerja pada malam hari. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengacu kepada penjaga malam yang bekerja pada malam hari, yang juga sudah ada pada saat Yesua mengatakan hal ini, pertanyaannya apakah Yesua itu salah ngomong? Ya, tadi kan kita yang mungkin bekerja di pabrik, jam kerjanya dapat shift malam sampai pagi. Lalu di situ kita berkata, oh aku saja kerja di pabrik itu malam sampai pagi. Kok ini Yesua ngomong kalau malam tiba orang tidak bisa bekerja? Di sini seharusnya kita curiga. Apa maksud ucapan Yesua ini? Nah, kalau kita mengacu kepada penjaga malam yang bekerja pada malam hari, yang juga sudah ada pada zaman Yesua ketika Yesua mengatakan ini, apakah Yesua itu salah ngomong? Saya katakan tentu saja tidak. Karena apa yang diucapkan Yesua ini sebetulnya sebuah parable, saudara, atau sebuah perumpamaan. Jadi kalau sebuah perumpamaan, apa yang dikatakan Yesua ini benar atau salah? Benar. Dan Yesua itu tidak sedang salah ngomong. Karena apa yang diucapkan Yesua ini adalah sebuah parable atau sebuah perumpamaan. Dan kalau perumpamaan, maka ketika kita melihat ucapan Yesua ini, kita mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus melihat ucapan Yesua ini
dari perspektif atau pola pandangnya Yesua ketika Yesua mengatakan hal ini. Jangan kita pakai pola pandang Yunani. Karena kalau kita pakai pola pandang Yunani, kita akan terbentur, saudara. Lawong aku aja kerjanya malam hari kok. Kok ini Yesua ngomong, malam hari tidak ada orang yang bisa bekerja. Nah, orang berpikir seperti itu karena pakai apa? Pola pandang atau perspektif Yunani. Tapi kalau pakai perspektifnya Yesua, kalau pakai pola pandangnya Yesua, kita tidak akan gagal paham, saudara. Nanti kita akan ngerti maksud ucapan Yesua itu apa, kita akan ngerti. Ya, jadi kalau perumpamaan, maka kita harus pakai pola pandangnya Yesua ketika Yesua mengatakan hal ini. Dan kalau dikatakan ini sebuah perumpamaan, berarti jelas ada pesan penting yang disiratkan Yesua di dalam ucapannya yang dikatakan, bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Kira-kira apa maksud ucapan Yesua ini, saudara? Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal yang harus kita ketahui soal perumpamaan yang diucapkan Yesua ini. Yang pertama, ketika Yesua mengatakan bila malam tiba tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Yang pertama itu karena malam adalah waktunya orang untuk istirahat. Maka Yesua mengatakan apa? Bila malam tiba, tidak ada orang yang bisa kerja. Karena malam itu waktunya orang istirahat. Nah, terus bagaimana dengan saya yang dapat shift malam? Saudara yang bekerja dapat shift malam, saudara pasti akan menukar waktu istirahat saudara. Yang seharusnya malam hari saudara istirahat, tapi karena saudara dapat shift malam, saudara akan tukar. Istirahatnya kapan? Siang hari saudara pakai tidur, pakai istirahat, malamnya saudara bekerja. Nah, ini menunjukkan satu hal. Malam itu waktunya orang istirahat. Ingat saudara, ucapan Yesua ini, sekali lagi, ucapan ini adalah sebuah perumpamaan. Dan ini bukan berarti juga kalau kita bicara soal pelayanan, mentang-mentang karena di sini ada nubuatan dari ucapan Yesua kalau malam itu waktunya istirahat. Terus nanti kalau ada orang minta pelayanan kita malam-malam, kita tidak layani. Bukan seperti itu. Jam berapapun ada yang minta kita melayani, kita harus melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka handphone saya itu selalu standby. Selalu ada di dekat saya. Sekalipun saya menyadari tidur bersama sinyal handphone, sinyal wifi itu tidak bagus buat otak. Cuman karena saya punya satu tanggung jawab sewaktu-waktu ada jemaat Tuhan atau orang yang minta pelayanan tengah malam sekalipun saya harus melayani, maka handphone saya harus standby saudara. Ada di dekat kepala saya mesti. Yang corongnya ini saya madepkan ke telinga saya. Tujuannya apa? Kalau malam-malam saya ditelepon saya bisa dengar. Pokoknya kalau saya dengar mesti saya angkat ya. Terkecuali saya sudah ngantuk berat, saya tidak dengar, nah itu lain hal saudara. Jadi bukan berarti kalau di situ dikatakan malam itu waktunya istirahat, terus kita yang melayani tiba-tiba diminta pelayanan malam-malam kita menolak. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau bukan seperti itu, lalu apa artinya malam dan istirahat di sini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang sebetulnya malam hari itu adalah waktu yang tepat dan waktu yang saya katakan sangat baik untuk kita itu menghidupi iman kita atau kita melakukan afirmasi saudara. Malam hari itu waktu yang tepat untuk kita itu mengucapkan kata-kata iman kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita imani itu bisa tembus sampai ke alam mujizatnya Bapak Yahweh. Malam hari saya akui itu memang satu waktu yang tepat dan bagus. Bahkan itu waktu yang tof atau waktu yang baik untuk kita itu mengucapkan kata-kata iman kita. Karena kemungkinan
kata-kata iman kita tembus sampai alam mujizat Bapak Yahweh pada malam hari, itu kemungkinannya jauh lebih besar. Cuman saudara, kita mesti ingat, ya kita harus tahu, kalau kuasa kegelapan atau setan itu juga bekerja pada malam hari. Sekalipun siang hari setan itu juga kerja. Karena apa? Karena setan itu tidak punya jam operasional dari jam berapa sampai jam berapa. Jam operasionalnya setan itu 24 jam setiap hari. Dia terus bekerja. Kalau 24 jam itu berarti dari malam ketemu malam, dan itu setiap hari dia lakukan, dia gerilya, dia bekerja. Jadi kita mesti ngerti dulu yang pertama. Memang malam hari itu waktu yang tepat untuk kita melakukan afirmasi. Kita masukkan kata-kata iman kita dengan satu tujuan atau harapan, apa yang kita imani itu tembus masuk ke alam mujizatnya Bapak Yahweh. Dan itu chance atau kemungkinannya itu lebih besar pada malam hari. Tapi kita juga mesti ngerti saudara, setan itu juga bekerja pada malam hari. Operasionalnya setan itu paling sering malam hari saudara. Karena apa? Saudara ngerti? Karena malam hari setan itu punya chance atau kesempatan yang lebih besar untuk menyerang seseorang. Karena apa? Kok dipakainya malam hari bukan siang hari? Karena pada saat malam hari itu waktunya orang sedang apa ini? Orang sedang istirahat atau orang itu sedang tidur. Dan ketika kita itu sedang istirahat, saya katakan itulah waktu di mana kita itu sedang dalam keadaan lengah. Ya, perhatikan ini baik-baik. Pada saat kita istirahat, pada saat kita tidur, itulah waktu di mana kita sedang lengah. Dan lengahnya kita inilah yang dimanfaatkan setan untuk menyerang kita atau menyerang iman percaya kita. Cara kerja setan ini saudara, kalau kita perhatikan ini mirip bahkan persis dengan cara kita menghidupi iman kita. Ya, di sini kan kita diajar. Kalau kita mau menghidupi iman, masukkan kata-kata iman itu pada saat kita sedang ngantuk berat-beratnya. Ibarat kata mata itu sudah 5 watt, tinggal tidur makles begitu. Di situ kita masukkan kata-kata iman kita. Dan kemungkinan kata-kata iman kita itu tembus sampai alam mujizat Bapak Yahweh, itu kemungkinannya sangat besar. Karena apa? Kok kita pas sedang ngantuk-ngantuk beratnya, disitulah waktu yang baik kita mengucapkan kata-kata iman. Karena sang penjaga otak, security-nya otak atau satpamnya otak, itu juga sedang lengah. Jadi kalau satpamnya otak kita itu sedang lengah, maka ketika kita ucapkan kata-kata iman kita, di situ tidak ada yang akan membalikkan ucapan kata-kata iman kita. Di situ tidak akan ada yang mendakwa iman kita. Kalau saudara punya iman, saudara masukkan kata-kata iman. Tahun ini aku pasti punya rumah sendiri. Dan itu saudara katakan di waktu yang tepat. Pas saudara sedang ngantuk berat-beratnya. Apa yang jadi iman saudara? Itu mesti masuk ke alam mujizatnya Bapak Yahweh. Karena pada saat itu satpam otak kita yang suka mendakwa kita, yang seringkali ketika kita mengucapkan kata-kata iman, dia berusaha mementahkan iman kita. Satpam otak kita juga lengah karena kita sedang ngantuk berat-beratnya. Itu kan orang yang sedang ngantuk berat-beratnya itu kan posisi orang itu sedang lengah. Gitu loh. Gambaran orang yang sedang lengah. Di situ satpam otaknya juga ikut lengah. Nah, disitulah masukkan kata-kata imanmu. Apa yang saudara ucapkan mesti sampai alam mujizatnya Bapak Yahweh. Tinggal saudara nunggu wujudnya. Karena apa? Pada saat orang itu mengucapkan kata-kata iman, seringkali apa yang dia imani tidak pernah berhasil, tidak terjadi di dalam kehidupannya. Karena pada saat seperti siang hari ini, kalau kualitas iman orang itu tidak teruji, kualitas imannya tidak tinggi, tidak bagus saudara. Dia ngomong iman seperti siang hari begini pada saat sadar penuh begini. Bisa, ngomong bisa. Tapi untuk masuk ke alam mujizat Bapak Yahweh itu sangat berat. Karena pas satpam otak itu akan ngomong, kamu bilang tahun depan kamu bisa punya rumah sendiri, oke. Satpam otak ngomong begitu dulu. Oke, ya.
omonganmu tak ACC. Sekarang aku cuma mau tanya. Coba kamu punya tabungan berapa sekarang? 20 juta. Berapa? 20 juta. Oke. Terus aku mau tanya, gajimu berapa sebulan? Gajiku sebulan ya sekitar 3 juta lah. Buat bayar ini, bayar itu, sisa sekitar 500.000. Sisanya berapa? 500.000. Gaji 3 juta, sisa 500.000. Oke, ya sudah. Terima kasih untuk datanya. Sekarang aku mau tanya yang terakhir. Coba kamu renungkan. Tabungan 20 juta, gaji sisa 500.000. Kamu bilang tahun ini kamu bisa punya rumah sendiri, sedangkan yang kamu imani rumah itu harganya 500 juta. Mungkin tidak kira-kira? Iya ya. Di situ satpam otaknya berusaha ngaduk-ngaduk perasaan kita. Pikiran kita itu duodak-aduk, terus dibikin kacau. Iya ya benar ya. Masa cuman pakai uang 20 juta, gaji sisa 500.000, tahun ini aku bisa punya rumah seharga 500 juta. Iya, kayaknya tidak mungkin. Begitu ngomong iya, kayaknya tidak mungkin. Disitulah iman kita itu kembali mentah, saudara. Ya, jadi itulah yang saya sebut. Kalau ngomong iman, itu waktunya mesti tepat. Terkecuali kualitas iman saudara itu sudah teruji. Saudara sudah biasa ngadepi kondisi seperti apapun. Mau satpamnya otak itu ngomong nyerocos, dia berusaha menjatuhkan iman kita. Tapi kalau iman saudara itu kuat, ya emang gua pikirin kan begitu. Ya kan? Kita lenggang kangkung jalan begitu saja. Pokok aku percaya, kowe muni ngono ora peduli. Tapi aku percaya, tahun ini dengan pertolongan Bapak Yahweh, dengan uang yang dikirim Bapak Yahweh langsung, aku bisa punya rumah. Ya, itu kalau saudara imannya kecil tapi penuh. Ya, bukan sing gede ning jerone kosong percuma. Ya, Tuhan tidak perlu seperti itu. Maka Yesus gambarkan seperti biji apa? Sesawi. Dan sesawi yang disebut, dimaksud Yesus itu jenisnya namanya Brassica nigra. Itu biji sesawi yang paling kecil dari keluarga sesawi. Paling kecil dan itu tapi padat penuh saudara. Itulah yang dimaksud Yesus. Cukup sebesar biji sesawi Brassica nigra ini. Imanmu bisa seperti ini, kecil tapi penuh bulat, tidak ada yang kopong sedikit pun. Apa yang kamu imani mesti terjadi. Nah cuman saudara, pola yang sama itu juga dipakai setan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi lengahnya kita sewaktu kita tidur itu dipakai setan untuk menyerang kita. Maka inilah pentingnya sebelum kita tidur itu jangan langsung bleksek. Ya, tidur Tuhan, ataupun kalau berdoa, Tuhan saya mau tidur, amin. Ya, kalau enggak Tuhan saya mau tidur, ketoknya doa syafaat, tapi aminnya pagi-pagi. Jadi pentingnya sebelum kita tidur jangan pernah kita lupa menyerahkan tubuh jiwa roh kita itu ke dalam perlindungan Bapak Yahweh. Itu penting banget. Ya, karena malam hari itu setan itu paling gencar-gencarnya dia gerilya. Dia awasi ke sana kemari. Begitu ada celah untuk nyerang kita, maka di situ dia akan manfaatkan celah sekecil mungkin untuk dia menyerang kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah pentingnya sebelum kita istirahat, kita serahkan dalam tangan perlindunganmu Bapak Yahweh. Saya serahkan tubuh jiwa roh saya dalam tangan perlindunganmu. Buat saya bisa beristirahat dengan tenang, nyenyak, aman dan damai. Dan bangunkan saya besok pagi. Yang pertama itu minta. Bangunkan saya dalam iman dan pengharapan yang baru di dalam Bapak Yahweh. Karena apa saudara? Menghidupi dunia ini di waktu-waktu akhir ini. Kalau iman pengharapan kita di dalam Bapak Yahweh itu tidak firm, tidak teguh. Saudara mesti munting. Ya, saudara pasti akan meninggalkan Tuhan. Ya, jadi yang pertama minta dibangunkan pagi itu jangan Bapak Yahweh berkati saya hari ini, jangan.
Nomor satu yang paling penting itu minta dibangunkan dengan iman dan pengharapan yang baru di dalam Bapa Yahweh, Adonai Yesua dan Roh HaKodes. Kenapa? Saya katakan minta dibangunkan dalam iman dan pengharapan yang baru di dalam Adonai Yesua. Karena kalau kita perhatikan saudara, berapa banyak orang yang percaya Bapa Yahweh, berapa banyak orang Kristen di luaran sana yang setiap kali membaca kitab suci, dan kitab suci itu sudah ngomong bahwa aku Yesua suatu hari kelak pasti datang lagi untuk yang kedua kali untuk menjemput kamu. Mereka membaca ayat ini mungkin hampir setiap hari. Tetapi kenyataannya berapa banyak di antara mereka yang setiap hari membaca ayat ini, tapi toh tetap tidak percaya Yesua itu akan datang. Maka kitab suci ngomong apa? Ada orang-orang yang mengatakan apa? Dari dulu ngomong soal waktu kedatangan Yesua, tapi pada kenyataannya sejak zaman nenek moyang kami sudah mendengar. Tapi kenyataannya sampai hari ini toh Yesua tidak datang juga. Inilah yang saya sebut dengan pentingnya kita itu minta dibangunkan dengan iman dan pengharapan yang baru. Supaya apa? Iman kita itu bisa tetap terjaga. Kita percaya suatu hari kelak Yesua pasti datang menjemput saudara dan saya. Amin. Yesua mesti datang. Ya, apalagi tidak hanya Yesua sendiri yang ngomong. Rabi Saul itu mulutnya juga dipakai. Dia katakan apa? Bahwa suatu hari nanti ketika suara sangkakala Yahweh itu membahana dan itu bisa didengar dari seluruh penjuru bumi, maka di situ Yesua akan datang, anak manusia akan datang. Yang pertama-tama yang akan dibangkitkan, diangkat adalah orang mati di dalam Yesua, yang akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, mereka akan diangkat terlebih dahulu. Baru kemudian setelah mereka terangkat semua, giliran kita yang masih hidup, yang masih di dalam Bapa Yahweh dan Yesua imannya. Jadi ini yang paling penting saudara. Dibangunkan dengan iman dan pengharapan yang baru untuk percaya Yesua datang itu penting. Karena di dalam orang-orang yang sudah sama seperti kita, yang juga mengagungkan Bapa Yahweh dan Yesua, asal saudara tahu, ada loh di antara mereka yang tidak percaya dengan waktu kedatangan Yesua. Ada yang masih pusing, Yesua itu tidak datang dalam waktu dekat ini, karena Yesua itu harus, atau kita itu harus melewati fase-fase ini. Saya katakan kalau itu sesuai kitab suci, berarti itu benar. Tapi kita tidak usah pusing, kita mesti melewati fase apa. Yang pasti pokok imanmu itu harus percaya bahwa Yesua itu mesti datang untuk menjemput kita. Itu yang saya tunggu-tunggu saudara. Ya, saya selalu tunggu-tunggu Yesua itu datang. Lebih cepat buat saya itu jauh lebih baik. Karena kalau kita perhatikan dunia ini, ruang gerak kita sekarang semakin dipersempit. Kita orang-orang percaya mau kemana-mana, mesti tadit, ya toh, masuk ke sini dit, masuk ke sini dit. Kapan hari saya mau ke DP Mall, karena saya sudah 2 tahun lebih tidak main ke sana. Ayo jalan-jalan yuk coba. Begitu sampai mau masuk DP Mall, Pak, scan dulu. Scan apa ini? Saya pura-pura tidak tahu, saudara. Aplikasi Peduli Lindungi. Oh, saya tidak punya. Saya bisa download, saudara. Saya juga bisa pakai KTP orang lain bisa. Cuman saya tidak mau. Oh, tidak punya, Pak. Ya sudah, kartu vaksin yang pertama. Saya tidak vaksin. Sekali aja, Pak. Tidak vaksin. Ya mohon maaf, Pak. Belum boleh masuk. Kan COVID-nya sudah reda. Kenapa masih tidak boleh? Masih ada, Pak. Sudah reda, masih ada, Pak. Ya wis, balik wis saya. Ya tahu wis ngeyel begitu ya sudah, saya pulang saja. Ya berarti Tuhan tidak izinkan saya masuk ke situ. Jadi kalau kita perhatikan ruang gerak kita orang-orang percaya, itu semakin dipersempit. Kita mau bergerak kayak apa sebebas dulu itu sudah tidak bisa, saudara. Dan ini akan semakin dipersempit dan semakin dipersempit lagi. Semakin Yesua itu cepat datang,
itu jauh semakin baik. Karena begitu kita sudah diangkat, kita tinggal dadah dunia ya. Aku mau menikmati hayim lanitsah, kehidupan kekal bersama Bapak Yahweh. Amin. Jadi inilah saudara, sekali lagi pentingnya kita sebelum kita istirahat, kita serahkan tubuh jiwa roh kita itu dalam tangan perlindungan Bapak Yahweh. Supaya kita aman dari serangan setan, karena waktu kita tidur itu adalah waktu di mana kita itu dideteksi setan sedang lengah. Dan kalau kita berbicara tentang malam hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberitahu satu hal, ini sedikit keluar dari jalur, tapi tetap ada kaitannya dengan firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Kalau kita berbicara tentang malam hari, saya juga ingin memberitahu, hati-hatilah dengan setiap keputusan kita untuk masalah atau persoalan apapun yang kita ambil pada malam hari. Jadi hati-hati dengan setiap keputusan yang kita ambil pada malam hari. Jangan buru-buru beranggapan kalau keputusan yang kita ambil pada malam hari itu jangan digedok palu sudah tepat, sudah benar. Ya, jangan buru-buru kita gedok palu dulu. Malam hari pada saat sedang dalam keheningan, kita di situ merenung. Apa yang harus aku lakukan untuk persoalan ini? Lalu di situ muncul satu ide. Jangan sekali-kali saudara langsung gedok palu, ya ini yang paling benar. Besok aku akan eksekusi atau aku akan lakukan keputusan ini. Jangan saudara. Tapi tunggulah sampai besok pagi. Apakah ketika bangun pagi jantung hati kita itu masih sejahtera dengan keputusan semalam? Atau justru berubah? Kita justru tidak sejahtera lagi dengan keputusan yang semalam yang kita ambil. Kalau saya secara pribadi saudara, saya sering melakukan cross check untuk satu keputusan yang saya dapatkan pada malam hari. Caranya bagaimana saudara? Caranya ini, saya akan tunggu sampai besok paginya. Kira-kira pas bangun pagi, jantung hati saya itu masih sejahtera enggak dengan keputusan semalam? Kalau jantung hati saya itu masih sejahtera, saya akan lanjutkan. Tapi itu pun saudara, ini pengalaman saya saudara ya. Itu pun masih saya tunggu beberapa saat lagi. Bahkan masih saya tunggu sampai beberapa hari lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan sampai beberapa minggu atau beberapa bulan lagi kalau keputusan itu tidak terlalu urgent. Saya akan tunggu dulu. Saya tidak mau langsung eksekusi. Sampai nanti betul-betul setelah beberapa hari atau beberapa minggu, saya terus-terusan merasakan sejahtera dengan keputusan yang saya ambil. Jadi saya akan tunggu dulu sampai besok paginya, sampai saya merasa sejahtera betul, baru saya akan ambil keputusan finalnya. Karena apa saudara? Perhatikan ini baik-baik. Jantung hati yang tidak sejahtera dengan satu keputusan, perhatikan ini. Sebetulnya jantung hati yang tidak sejahtera dengan satu keputusan, itu adalah alarm dari Bapak Yahweh supaya kita itu hati-hati di dalam bertindak. Ya, perhatikan ini baik-baik. Secara khusus bukan hati, tapi jantung. Ketika jantung kita itu tidak sejahtera, kita rasakan dengan keputusan yang semalam. Sebetulnya jantung yang tidak sejahtera itu sebetulnya alarm dari Bapak Yahweh supaya kita hati-hati di dalam mengambil keputusan atau di dalam bertindak. Saya pernah memberitahu, dalam dunia medis, jantung itu punya mata yang disebut dengan istilah kedokteran itu S-anot. Nah, ketika orang merasa tidak sejahtera dengan keputusan yang akan dia eksekusi atau dia lakukan, S-anot inilah yang akan disenggol sama Bapak Yahweh. S-anot itu apa? S-anot itu disebut dengan mata jantung. Sekalipun S-anot itu tidak melihat secara fisik seperti mata yang ada di kepala kita, tapi S-anot yang ada di jantung itu melihat dengan perasaan,
dengan hikmat. Dan ketika keputusan yang kita ambil semalam itu membuat kita tidak damai sejahtera, itu sebetulnya SA Not-nya itu sedang disenggol Bapak Yahweh. Hati-hati ya, keputusan ini belum tentu baik. Belum tentu bagus untuk pergumulanmu. Itu SA Not-nya akan disenggol Bapak Yahweh. SA Not itu disebut dengan mata jantung. Jadi kalau saudara melihat sesuatu, lalu jantung saudara bereaksi. Misalkan saya ambil contoh begini. Saudara melihat ada handphone gembletak di jalan. Di situ ada dua pikiran di otak saudara. Ambil tidak. Yang kalau film kartun, sebelah kanannya malaikat, sebelah kirinya siapa? Setan. Sing sebelah kiri ngomong, "Jipo, itu Samsung S22 Ultra terbaru loh itu. Itu harganya 20 juta lebih." Malaikat ngomong, "Jangan, itu bukan punyamu." Setan ngomong apa? "Jipo, kesempatan ini tidak datang dua kali. Amankan dulu." Barangkali setan pintar tuh ngomongnya. Amankan dulu. Barangkali nanti yang punya nelpon. Oke deh, tak amanke. Ya toh, diamanke, SIM cardnya dicopot. Podoe ngapusi. Yang namanya ngamankan itu SIM cardnya biar nempel, tunggu sampai ditelepon yang punya. Nah di situ biasanya ketika terjadi pertentangan, kita ada di tengah-tengah dua keputusan yang sulit. Jantung kita biasanya apa? Deg-degan, ya bergetar, berdetak lebih kencang. Jibor, kan begitu saudara, ya kan? Nah ketika jantung kita berdetak lebih kencang, itu sebetulnya SA Not kita itu sedang disenggol sama Bapak Yahweh. Itu tidak baik. Tapi di sisi lain, ngomong apa? Kesempatan tidak datang dua kali loh. Kamu mesti ngumpulin duit berapa tahun buat beli bisa Samsung S22 Ultra ini. Ya kan? Kenapa? Kok sisi manusianya di situ seringkali juga gampang goyah. Ingat saya sudah pernah memberitahu. Manusia itu dikasih yang namanya free will atau kehendak bebas. Ya, di situ dengan kehendak bebas, iman kita itu akan diuji saudara. Apakah kita pakai kehendak bebas itu dengan liar atau kita pakai kehendak bebas itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kalau saudara pakai kehendak bebas free will saudara dengan liar, saudara akan ambil. Di situ saat itu juga Bapa Yahweh sudah dipermalukan. Tapi begitu saudara kekang kehendak bebas free will saudara, enggak, ini bukan punya saya. Ya kalau saudara ambil kasih security. Nah di situ itu artinya saudara sedang menggunakan kehendak bebas saudara itu untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Ya kan? Maksudnya bagaimana? Di situ nama Bapak Yahweh akan dipermuliakan. Memang bisa Pak, saya cuma menyerahkan ke security. Tapi siapa tahu security-nya tanya, "Pak, Bapak kan yang menemukan handphone ini. Boleh saya minta nomor handphone Bapak. Barangkali nanti orangnya yang punya mau menghubungi Bapak untuk mengucapkan terima kasih." Bisa juga enggak? Pada saat orangnya pengen ketemu saudara, akhirnya singkat cerita saudara ketemu dengan orang yang punya handphone itu. Lalu di situ saudara beritakan kebenaran nama Yahweh dan Yesus. Dan ternyata orangnya menerima. Nama Bapak Yahweh dipermuliakan atau dipermalukan ini? Dipermuliakan. Betul saudara? Jadi kita mesti ngerti jantung kita yang tidak sejahtera dengan satu keputusan. Sebetulnya itu adalah alarm dari Bapak Yahweh supaya kita hati-hati di dalam bertindak. Dan ketika kita bangun pagi, jantung hati kita tidak sejahtera dengan keputusan semalam. Perhatikan ini baik-baik. Bisa jadi ada apa ini? Intervensinya setan ketika mengambil keputusan untuk satu masalah semalam. Ya. Saudara malam hari berpikir ini saya rasa keputusan yang paling benar. Tapi ternyata besok pagi ketika saudara bangun pagi, aduh kok aku tidak sejahtera. Nah tidak sejahteranya saudara saya sudah memberitahu. Yang pertama itu adalah alarm dari Bapak Yahweh. Yang kedua bisa jadi tidak sejahteranya kita itu karena campur tangannya setan atau intervensinya setan ketika mengambil keputusan untuk satu masalah gitu loh. Ingat, setan itu paling sering gerilya pada saat malam hari. Karena malam hari sekali lagi waktunya apa? Orang istirahat.
Dan istirahat atau tidurnya kita itu akan dideteksi setan sebagai kelengahan kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, dia selalu menunggu lengahnya kita. Dan pada saat kita lengah, dia akan berusaha intervensi atau campur tangan. Jadi sekarang kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa setan itu bekerja dengan cara mendeteksi kelengahan kita. Dan satu di antara kelengahan kita itu adalah pada saat kita sedang apa ini? Sedang mangap seperti ini, ngowoh tidur ya. Kapan itu? Ini sekaligus saat kita tidur, itu menjadi gambaran saat iman kita sedang tidur. Gitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau siang hari dalam tanda kutip yang seharusnya kita bekerja, seharusnya kita melayani Tuhan, tapi kita justru tidur atau kita tidak melayani. Hati-hati ini. Di mata setan, tidur atau istirahatnya kita itu akan ditangkap sebagai apa ini? Kelengahan kita. Dan kelengahan kita adalah celah masuk untuk setan menyerang iman kita. Setan masuknya lewat mana? Lewat sini nih loh. Ya, masuk. Dan ketika iman seseorang dalam keadaan lengah, saudara ngerti, orang kalau pas imannya itu dalam keadaan lengah, itu akan sangat sulit untuk menangkis atau menahan serangan setan. Inilah yang dimaksud oleh Yesua. Ketika malam tiba, tidak ada seorang pun itu bisa bekerja. Karena apa? Karena kemungkinan pekerjaan seseorang itu diintervensi setan pada malam hari. Kemungkinannya itu lebih besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka inilah juga saudara yang seringkali mendasari saya. Untuk saya itu tidak gampang kasih ACC untuk pelayan Tuhan yang mau mundur dari pelayanan. Karena saya tahu, kalau orang itu mundur, imannya itu mesti ikut mundur. Orang kalau mundur dari pelayanan itu kan sudah bagus saja nih, ya. Sudah bagus untuk iman itu sudah bagus. Artinya ada peningkatan iman. Kualitas imannya bertambah, semakin baik. Tapi begitu orang itu mundur dari pelayanan, di situ sebetulnya imannya itu ikut mundur, saudara. Pasti diikuti dengan iman yang mundur. Dan saya sudah membuktikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tadinya pelayanan dan sekarang tidak melayani lagi, imannya saya perhatikan itu rontok sedikit demi sedikit. Perlahan tapi pasti saya perhatikan imannya itu mulai rontok. Indikatornya apa? Saya bisa melihat imannya itu mulai rontok. Ya bisa diperhatikan yang pertama. Dari mulai apa? Pola ibadahnya seenaknya. Bangunnya siang-siang. Kalau pas hari itu ada ibadah, terus hari itu bertepatan dengan katakanlah lomba 17 Agustusan. Biasanya orang itu akan apa? Nggak ibadah dulu tapi ngapain? Ikut lomba dulu. Ya, barangkali ada lomba makan karung atau apa itu. Ya, biasanya justru dia ikuti dulu. Padahal di hari yang sama, Bapak Yahweh itu sedang menunggu orang itu di Kehilat. Bapak Yahweh itu punya satu muadim untuk setiap kita, saudara. Muadim itu artinya waktu janji pertemuan. Cuman waktu janji pertemuan itu yang ngatur bukan kita, tapi yang ngatur Bapak Yahweh. Dan di muadim kita masing-masing, Bapak Yahweh itu punya tugas untuk kita. Hari ini aku akan suruh kamu begini, begini, begini. Antara muadim saya dengan muadimnya Ivan, itu sudah beda. Bapak Yahweh mau Ivan hari ini ngapain untuk dia. Dan Bapak Yahweh mau saya ngapain untuk Bapak Yahweh, itu beda, saudara. Dan muadim itu begitu hari ini tidak dikerjakan, itu tidak sama dengan muadim minggu depan. Orang berpikir nanti tak kerjainnya minggu depan aja. Ya bisa, dikerjain bisa. Tapi muadimnya, isi janji pertemuannya dengan Bapak Yahweh itu beda-beda. Hari ini kamu tak suruh begini, ini dikerjakan dulu. Minggu depan kamu ada tugas baru.
Jadi jangan yang minggu ini kamu bawa, kamu kerjakan minggu depan. Minggu ini ya minggu ini, minggu depan punya sendiri. Wong firman saja ngomong apa saudara? Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Hari depan sudah ada kesusahannya sendiri. Gek sing kesusahannya ono kesusahannya dewe. Gitu loh. Apalagi apa yang mau Tuhan lakukan ketika kita ada di kehilat. Itu ada waktunya sendiri-sendiri. Hari ini harus kita kerjakan hari ini. Jangan dikerjakan besok, itu sudah tidak sama. Saudara-saudara sekalian. Saya perhatikan orang yang mulai undur dari pelayanan. Imannya itu mulai rontok. Ya, kita bisa melihat. Orangnya tidak menyadari kalau itu imannya yang mulai rontok sedikit demi sedikit. Yang biasanya kalau pelayanan dia selalu setia datang beribadah. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah absen. Tapi begitu dia berhenti melayani, mulai ya ada lomba makan karung, balap kerupuk. Wah, sing diambil, wah ini apa namanya? Lomba 17-an itu kan enggak setiap minggu ada, Pak. Nek ibadah kan masih ada Sabat minggu depan. Masih ada Rison minggu depan. Kalau orang itu ngomong sama saya akan tanya. Memangnya lomba 17 tahunan, 17-an, itu tidak ada tahun depan. Bagaimana kalau pas kamu tidak datang ibadah? Saat itu Tuhan Yesus datang. Apakah kamu yakin kamu akan diangkat? Sing diangkat karungi. Ya toh. Tiba-tiba harusnya sing hilang kan orangnya. Tapi ini tiba-tiba sing hilang karungi. Ya saudara bisa bayangin enggak? Pas lomba makan karung, ya toh, balap kerupuk, tiba-tiba karungnya hilang, orangnya masih pencolot. Nek sing hilang mung karungnya mending, bajunya hilang semua. Jadi kan sing diangkat bajunya, orangnya ditinggal pencolot be utuh gitu berarti. Jadi saudara mesti hati-hati. Saya perhatikan kualitas imannya itu tidak sebagus saat dia pelayanan. Dan pertanyaan yang paling penting begini saudara. Apakah kualitas iman seperti ini? Ini adalah iman yang siap menyambut Yesua? Oh siap Pak. Saya sewaktu-waktu siap menyambut Yesua. Saudara yang siap, tapi Yesua tidak pernah siap menyambut saudara. Karena apa? Waktu-waktu yang sudah Tuhan tentukan supaya saudara ada di kehilat untuk mengasihi Bapak Yahweh, melayani Bapak Yahweh. Itu saudara pakai untuk sesuatu yang, mohon maaf saya harus mengatakan, itu bisa katakan tidak berguna saudara. Lakukan itu boleh, loh berarti tidak boleh lomba dong Pak. Boleh, ibadah dulu baru lomba gitu loh. Jadi jangan kita itu gampang meninggalkan ibadah. Karena kita tidak pernah tahu. Bagaimana kalau hari Rison tanggal 2 Oktober ini. Itu adalah Moadimnya Bapak Yahweh. Dia buat satu janji pertemuan dengan kita. Hari ini aku mau datang. Kamu ada di kehilat ya. Saudara bersyukur enggak kira-kira pagi hari ini saudara ada di kehilat? Ya. Tapi bagaimana kalau saudara sedang tidak ada di kehilat? Jadi Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan ini baik-baik. Ibadah itu bagi sebagian orang. Itu nampaknya hanya seperti rutinitas. Tapi tidak buat saya saudara. Tidak buat saya. Karena kalau saudara perhatikan. Saya kalau mau mempersiapkan firman. Itu bisa sampai jam 3 pagi, setengah 4 pagi. Saya baru tidur. Dan di situ saya tidur paling banter 1,5 sampai 2 jam. Setelah itu saya mesti bangun, saya siapkan lagi. Sekalipun ibadahnya jam 8. Saya mesti bangun, siapkan lagi. Itu artinya ibadah itu bukan sesuatu yang biasa buat saya. Karena di situ saya mau ketemu Tuhan saya. Saya mau ketemu Bapak Yahweh. Dan saudara mesti ngerti. Tidak ada kelegaan yang bisa kita dapatkan selain di dalam rumah Bapak Yahweh. Ya, saudara bisa temukan itu di luaran. Saudara punya duit banyak, wah saya stres, tak lungo kafe, pergi ke kafe. Ya sejenak pada saat saudara minum, saudara plong, stresnya hilang. Begitu balik rumah, lihat muka istrinya tekak-tekuk meneh, wah kisu melah iki. Ya, ya nek, itu misalkan istrinya, tapi istri di sini istri bijaksana semua. Amin. Ngomongnya karung guyu iki.
Meragukan ya. Jadi bapak-bapak waspadalah dengan istri-istri saudara. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kemudian yang kedua, apa maksud ucapan Yesus, seharusnya lah aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, karena bila malam tiba tidak ada orang yang bisa bekerja. Karena ini saudara, karena malam itu bukan lagi waktunya Yesus. Ini yang paling penting yang harus kita perhatikan. Malam itu bukan lagi waktunya Yesus, tapi waktunya siapa ini? Anti-Hamasyah. Maksudnya apa? Saudara coba perhatikan ucapan Yesus di ayat 5. Ya, coba saudara buka kitab suci lagi. Kita baca ya, Yohanan 9 ayat 5. Kita baca sama-sama supaya saudara nanti pulang sampai di sini tidak lupa firman-Nya. Kita baca, Alef, Bet, Gimel. Selama aku berada di dunia, akulah terang dunia. Nah saudara perhatikan ucapan Yesus di ayat yang kelima. Di situ dikatakan selama aku masih di dunia ini, aku itu terang dunianya. Artinya aku yang menerangi dunia ini. Coba saya mau tanya saudara. Menurut saudara, sekarang ini Yesus masih ada di dunia ini atau tidak? Sekarang ini Yesus masih ada di dunia ini atau tidak? Masih atau tidak? Masih. Secara fisik tidak. Tapi rohnya Yesus masih ada. Siapa? Roh HaKodes atau Roh Kudus. Kalau kita ditanya, jawabnya mesti sesuaikan dengan pertanyaannya. Yesusnya masih ada enggak? Secara fisik memang tidak ada, tidak kelihatan. Tapi rohnya Yesus masih ada. Siapa? Roh HaKodes. Sebelum Yesus diangkat ke sorga, Yesus pada waktu itu pernah mengatakan apa? Dia minta kepada Bapaknya, yang sebelumnya dia katakan kepada murid-muridnya, lihatlah, aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Tapi aku akan meminta kepada Bapa, supaya Bapa itu mengaruniakan penghibur yang lain. Supaya dengan penghibur yang lain itu akan tinggal bersama-sama dengan kamu, yaitu Roh Kodes atau Roh Kudus. Jadi secara fisik memang Yesus itu tidak ada di dunia ini. Tapi rohnya Yesus masih ada di dunia ini. Dan kalau ada kata selama aku masih di dunia ini. Perhatikan kata selama masih. Kata selama masih ini menyiratkan satu pesan yang penting. Yaitu bahwa suatu saat nanti akan ada waktunya roh Yesus itu tidak ada lagi di dunia ini, saudara. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Saya coba cek terjemahan bahasa aslinya dan ketika saya translate ke bahasa Indonesia, ayat 5 dari terjemahan ILT ini benar. Di situ dikatakan selama aku masih di dunia ini. Jadi ada kata-kata begini, selama aku masih di dunia ini dan seterusnya, atau akulah terang dunia. Saya coba cek terjemahannya ini benar saudara dalam bahasa Ibrani. Nah ini artinya kalau ada kata selama aku masih di dunia ini, kata selama masih itu menyiratkan satu pesan bahwa suatu saat nanti akan ada waktunya roh Yesus itu tidak ada di dunia ini lagi. Kapan itu saudara? Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, Yesus itu kembali membawa pesan untuk kita. Selama aku masih menjadi terang bagi dunia ini, bekerjalah untuk aku. Nah pertanyaannya, kapan Yesus atau roh Yesus itu tidak ada di dunia ini? Pada saat roh Yesus atau Roh HaKodes itu diangkat Bapa Yahweh bersama-sama dengan orang percaya. Kapan itu? Saat kedatangan Yesus yang secara fisik atau saat rapture atau saat pengangkatan itu tiba. Nah, inilah yang dimaksud dengan malam di mana tidak seorang pun itu bisa bekerja atau bisa melayani lagi. Karena apa? Karena malam itu
sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan atau dilayani. Karena sejak malam itu dunia ini diserahkan kepada sang penguasa kegelapan malam yang tidak lain adalah si anti Hamasyah. Di sini kalau saudara perhatikan baik-baik, kembali Yesua itu membawa satu pesan penting untuk kita. Selama aku masih menjadi terang bagi dunia ini, bekerjalah untuk aku. Kerjakan pekerjaanku, mumpung aku masih menerangi dunia ini. Atau mumpung aku itu masih menjadi terangnya dunia ini. Layanilah aku. Sekarang itu bukan waktunya kamu tidur, tidak melayani aku. Itu bukan waktunya kamu tidur, kamu istirahat dari pelayanan. Kalau kamu itu punya satu rencana dalam rencanaku, atau kamu masuk dalam rencanaku, kamu akan menerima kedatanganku secara pribadi atau kematian. Nah itu baru waktunya kamu tidur nek pas apa? Mati, gitu loh, paham saudara? Ya, artinya kamu itu sekarang belum waktunya kamu tidur. Bukan waktunya kamu berhenti melayani. Ini masih siang. Nah siang itu kan terang atau gelap saya tanya? Terang. Siapa yang menerangi itu sebetulnya? Ya Yesua gitu loh. Artinya mumpung sekarang aku masih di dunia ini masih siang. Lambok melayani aku. Ya sekarang itu bukan waktunya kamu tidur. Kamu tidak melayani aku. Karena ketika aku sudah tidak menerangi dunia ini lagi, kamu sudah tidak bisa bekerja lagi untuk aku. Kamu sudah tidak bisa melayani aku. Kamu mau melayani aku, kamu bekerja melakukan apapun untuk aku. Itu semuanya akan menjadi percuma, tidak ada artinya. Karena apa? Aku sudah pergi. Dan malam itu sudah diserahkan kepada si penguasa kegelapan malam. Yang tidak lain adalah anti Hamasyah. Dan ketika penguasa kegelapan itu diserai, maka dia akan diberikan satu otoritas untuk mengambil alih dan berkuasa atas dunia ini. Sehingga ketika saat itu saudara, si anti Hamasyahnya sudah memerintah, kita itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Orang yang saat ini, sekarang ini, mereka dengan gampangnya meninggalkan jam-jam ibadah. Mereka meninggalkan pelayanan. Suatu hari kelak, dia akan merasakan satu momen di mana dia di situ akan tertegun, dia akan merenung. Dan dia dalam perenungannya dia akan berkata, dulu aku disuruh setia ibadah sama gembalaku, aku tidak nurut. Aku disuruh tetap melayani, jangan berhenti melayani. Aku disuruh semakin giat melayani, tapi aku tidak nurut. Tapi aku memilih meletakkan pelayananku. Kalau sampai saudara mengalami satu masa saudara tertegun dan saudara merenung seperti ini, hati-hati. Itu artinya dan itu indikator berarti saudara ketinggalan. Jadi saudara mesti hati-hati. Jadi kalau saudara mendeteksi diri saudara, sekarang ini belum ada pelayanan sama sekali yang saudara belum kerjakan. Mulai beranjaklah dari tempat tidur saudara. Mulai pikirkan, ngomong datang sama saya, Pak, ada pelayanan apa yang bisa saya kerjakan. Bicara sama saya, dengan senang hati saya akan mengaturkan pelayanan untuk saudara. Ya. Mulai saudara, ya kalau saudara sekarang mendeteksi diri saudara itu belum mengerjakan pelayanan apa-apa. Mulailah beranjak dari tempat tidurmu, keluar dari tempat tidur. Bapak Yahweh butuh saudara. Karena pada perayaan Yom Teruah kemarin saya sudah memberitahu. Ladang jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Tidak usah jauh-jauh, di kota Semarang ini. Ladang jiwanya itu warnanya sudah kuning keemasan. Itu artinya itu ladang sudah siap kita tuai. Cuman Yesus ngomong apa? Sayang pekerjanya kurang. Gitu loh. Mau saudara jadi pekerjanya? Halo? Mau enggak? Kalau mau ambil sikap, bangun. Dari tidur saudara, dari stuck iman saudara bangun. Ya saudara mulai datang sama saya. Pak ada pelayanan apa? Nanti kita sama-sama bawa dalam doa.
Banyak, tidak harus saudara berdiri di mimbar ini. Di luaran itu banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi sekali lagi, kalau saudara mendeteksi diri saudara sendiri sampai sekarang belum melayani Tuhan, segeralah melayani. Ya. Tapi memang saudara mesti beres dulu dengan Bapak Yahweh kehidupan saudara. Ini penting. Dan seorang pelayan Tuhan itu tidak boleh bermasalah dengan jemaat Tuhan. Jangan sampai misalkan saudara dikasih talenta, pelayanan di atas mimbar ini, tapi saudara bermasalah dengan jemaat. Itu juga tidak boleh saudara. Jadi mumpung hari ini masih siang, ketika ada ajakan melayani, jangan pernah saudara tolak. Saudara dengarkan baik-baik. Saya ada satu kesaksian. Yang saya berharap saudara perhatikan kesaksian ini baik-baik. Pernah ada orang yang ketika orang itu diajak melayani, dia mengatakan, mohon maaf Pak, saya tidak bisa karena saya ada urusan yang harus saya kerjakan. Sedangkan saya tahu urusan itu sebetulnya masih bisa disiasati. Jadi poin pertamanya, orang ini ketika diajak melayani, dia tidak mau. Ya, lewat mulut gembala, diajak pelayanan, endo. Saudara tahu endo? Alasan macam-macam. Saudara tahu caranya Bapak Yahweh manggil orang itu bagaimana? Lewat penyakit saudara. Sekarang pertanyaannya begini, apa saudara nunggu sakit dulu baru melayani? Atau mumpung saudara sehat, saudara pakai itu untuk melayani? Atau nanti justru pada saat saudara kakinya sudah gapuk semua, ya toh sudah jalannya susah, saudara baru ngomong, Tuhan pakailah aku untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan mikirlah tak nggo apa iki ya. Kira-kira nggo aser ya malah disambut tamune, disambut jemaate. Gue mimpin pujian, ora kuat ngadeg. Ya toh serba salah toh Bapak Yahweh malah bingung, gitu loh. Sekarang saya mau tanya, saudara mau nunggu sakit dulu seperti orang yang saya saksikan ini, atau saudara masih sehat saudara pakai untuk kemuliaan Bapak Yahweh? Ya, enggak usah dijawab banter-banteran, dengan sikapmu saja. Ya, kalau memang saudara serius, datang sama saya, kita bicara pelayanan. Ya, saudara, nek ngomong begini, mumpung masih sehat Pak, saya mau dipakai nanti begitu ibadah selesai bisa-bisa lali. Ya, tapi saya harap saudara tidak lupa. Maka saya ketengahkan ini betul-betul kesaksian ini saya lihat sendiri saudara. Orang itu dipanggil melayani, tapi sepertinya keberatan. Ya sudahlah. Saudara tahu, orang itu dipanggil dengan cara lewat penyakit. Sekalipun kemudian dia tidak melayani juga. Tapi panggilannya itu lewat sakit. Coba saudara renungkan, enak enggak kira-kira? Ya, pada saat Bapak Yahweh itu memanggil, layanilah aku. Padahal saya memanggilnya itu sudah jauh-jauh hari. Ya ini pernah terjadi di sini saudara. Manggilnya sudah jauh-jauh hari saya jagani. Karena saya tahu barangkali orang itu sibuk. Ya supaya saya kasih tahu jauh hari, kamu bisa ngatur waktu untuk kamu melayani. Ya sudah, coba. Tapi ternyata pada hari hanya, mendekati hari hanya, dia mengatakan tidak bisa. Tapi pada akhirnya orang itu pulang, tapi pulang karena sakit saudara. Bayangkan saudara, enak enggak kira-kira? Ya, enggak enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan sampai sebelum kita sakit, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, di situ kita baru ambil bagian dalam pelayanan. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Belum tentu kesempatan melayani itu datang 2 kali. Kalaupun datang kesempatan kedua, biasanya itu kesempatan 2 itu datangnya akan lama. Dan biasanya juga muadimnya sudah tidak sama. Tadi di depan saya sudah memberitahu muadim itu apa. Muadim itu janji pertemuan yang di situ Bapak Yahweh yang ngatur waktunya, lalu Tuhan atur di situ nanti kamu melakukan ini untuk aku. Muadimnya sudah tidak sama.
Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini baik-baik. Dan saudara, yang sampai sekarang saudara mendeteksi diri saudara belum ambil bagian apapun dalam pekerjaan Tuhan, bekerjalah untuk Bapak Yahweh. Mumpung hari ini masih siang, ya. Bekerjalah untuk Bapak Yahweh dan Yesua, mumpung hari ini, hari-hari ini masih siang. Dan Maranatha, Adonai Yesua datanglah, jemputlah kami di awan-awan kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur